Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 3 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai bab 4 ayat 6. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 4 ayat 12 sampai 17 dan ayat 23 sampai 25. Bacaan Injil hari ini menggambarkan dua hal penting dalam atau dengan kehadiran dan kehidupan Yesus Kristus. Yang pertama, kehadiran dan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini selalu mau menggenapi apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah dikatakan dalam kitab suci Perjanjian Lama, secara khusus dalam nubuat para nabi. Artinya, apa yang Yesus lakukan selama dia berada di dunia ini tidak lain tidak bukan menggenapi apa yang telah dinubuatkan tentang dia. Misalnya, juga dalam cerita Injil hari ini, sesudah Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, ia mulai menyingkir ke Galilea. Ia berdiam di Kapernaum dan seterusnya. Dan ternyata apa yang Yesus lakukan ini sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya. Inilah yang saya katakan tadi, kehadiran Yesus, lebih lagi kehidupannya, pengajarannya dan apa yang dia lakukan, semuanya untuk menggenapi apa yang tertulis tentang dia sebagai Mesias yang hadir untuk melaksanakan apa yang telah dinubuatkan dan dikehendaki oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita seharusnya juga mengikuti contoh Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di dalam kitab suci secara keseluruhan, baik Perjanjian Lama, terlebih Perjanjian Baru. Seharusnya kehadiran kita dan kehidupan kita menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Contoh, kalau dalam kitab suci Allah dikatakan sebagai kasih, maka kita yang menjadi pengikut Allah dalam diri Yesus Kristus mesti juga menyatakannya secara konkret, kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu misalnya dalam kitab suci Perjanjian Baru, dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 13 misalnya, bicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka seharusnya seperti Yesus, dia hadir dan kehidupannya menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci, terutama Perjanjian Lama. Demikian juga kita saat ini. Kehadiran kita dan kehidupan kita seluruhnya mesti menggenapi atau membuat menjadi nyata apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Allah harus hadir dalam diri kita, dan kalau Allah hadir dalam diri kita, Allah yang adalah kasih itu harus juga terungkap dalam tutur kata kita, terutama dalam perbuatan kita yang selalu sabar kepada siapapun. Apalagi kalau ngomong tentang kasih,
dan kasih itu tiada batasnya. Maka kalau kasih itu nampak dalam sikap sabar, maka sabar juga tidak ada batasnya. Tidak hanya sekali sabar, tidak hanya 2 kali sabar, atau tidak hanya 3 kali sabar, tapi harus sabar terus menerus. Kasih itu mengampuni pun terus menerus, dan itu harus kita tunjukkan dalam sikap mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita terus menerus. Dengan demikian kita mengikuti contoh Yesus Kristus yang kehadirannya dan kehidupannya seluruhnya menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang kedua dari kehidupan Yesus. Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah. Ia berkata dalam pewartaannya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus tidak hanya sekedar mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, atau Allah yang meraja itu sudah dekat, ada di dalam dirinya. Tetapi Yesus tunjukkan juga dengan perbuatannya. Aksi Yesus menyembuhkan orang-orang sakit seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan bahwa Allah sedang meraja, dan Allah meraja melalui dirinya sendiri, melalui Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah harus ada juga dalam diri kita. Allah harus juga meraja hidup kita. Tapi apakah tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita menunjukkan bahwa Allah sedang meraja dalam diri kita? Pertanyaan refleksif yang terus-menerus perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Yohanes menasihatkan orang-orang yang ada pada zamannya, dan juga kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini, bahwa kalau kita menuruti perintah Allah, maka apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Apa perintah Allah yang harus dituruti? Perintah Allah yang harus dituruti adalah mengimani Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Dia utus, yang hadir untuk menyatakan seperti apa Allah Bapa itu. Nah, ketika kita mengimani Yesus Kristus, kita sesungguhnya telah mengikuti perintah Allah. Kalau kita mengimani Yesus Kristus, maka ajaran yang utamanya pun dan paling utama pun harus kita hayati, yakni cinta kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dengan mengimani Yesus Kristus, kita sesungguhnya berada di dalam Allah dan Allah ada dalam kita. Andai kata tidak, Allah pasti tidak ada di dalam diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa menakar apakah Allah ada dalam diri kita atau tidak. Ketika kita sungguh-sungguh mengimani Yesus, dan mengimani Yesus yang harus nampak dalam perbuatan dan tutur kata kita, dan mengikuti semua ajaran Yesus. Kalau itu yang kita lakukan, yakinlah Allah ada dalam diri kita. Kalau Allah ada dalam diri kita, maka setiap tutur kata dan perbuatan kita membawa sukacita dan damai bagi orang yang berjumpa dengan kita. Tuhan memberkati.